Santapan Harian, Kamis, 2 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sahabat Santapan Harian, ada perkataan yang berbunyi, "Ungkapkanlah cinta dengan kecupan." Sesekali cinta memang perlu diartikulasikan lewat tindakan konkret, seperti kecupan misalnya. Mencium merupakan perasaan suka, bukan ungkapan kebencian. Namun, bagaimana dengan ciuman Yudas kepada Yesus? Apakah itu ekspresi cinta? Atau ada makna lain di balik ciuman itu? Siapakah yang menyerahkan Yesus kepada prajurit? Jawabannya mengejutkan, yaitu Yudas, muridnya sendiri. Mengapa seorang murid tega menyerahkan gurunya kepada pihak lawan? Setelah Yudas meninggalkan Yesus di perjamuan malam, ia langsung mencari para imam kepala. Pertemuan itu mengangkat dirinya menjadi pemimpin dalam kesepakatan menangkap Yesus. Pasalnya, ia tahu persis Yesus sedang berada di Bukit Zaitun. Karena selama berada di Betani, hampir setiap hari ia berada di situ untuk menjauhkan diri dari keramaian dan berdoa. Lalu, apa yang akan dilakukan Yudas supaya para prajurit tidak salah tangkap? Ia memberi tanda sederhana, yaitu dengan ciuman. Jadi ciuman itu adalah isyarat, bukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada seorang sahabat. Itu ciuman pengkhianatan. Uniknya, Yesus tidak marah. Ciuman seperti Yudas mungkin pernah kita lakukan. Kita kerap membalut kemunafikan dengan topeng kasih dan kalimat manis. "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Pada prakteknya, kita lebih mengasihi telepon pintar kita daripada Alkitab. Kita lebih asik tenggelam dengan gawai daripada merenungkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sempurna adalah
ketika kita menjadikannya satu-satunya junjungan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Mampukan kami untuk lebih mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bertelut. Amin.